Sertifikat yang dikeluarkan oleh Marcel itu tentang Reiki itu palsu. Tuh. Masalahnya begini, Pak Dr. Richard Lee. Marcel ini siapa? Legalitasnya nggak ada. Kang Udin masuk nggak? Nggak ada. Justru kita mau laporin dia. Kenapa laporin Udin? Karena Udin itu dianggap melakukan malpraktek perdunkunan. Gitu. Meskipun dia melihat ada dukun palsu, dia juga nggak boleh secara legal standing. Secara Nanya legal nih, Pak, ya? tidak Nanya. boleh, tidak boleh. Nggak Dia boleh mengkritik, tapi tidak Pelan-pelan boleh. ya, Pak. Santai, Ya. Pak. Jadi gini, Nggak ya. ribut itu. Kalau ditembak nggak bisa kena. Ketika ditembak tuh insya Allah nggak tembus. Jarum aja deh kalau nggak. Jarum nggak bisa ditusuk juga? Sini mana jarum? Jadi nggak bisa diinfus Iya dong? sini jarum tuh. Jikalau Dr. Richard Lee nusuk saya nggak masuk, apa yang pengen kasih sama saya? Saya suntik pakai jarum aboket, kalau nggak masuk saya kasih iPhone. Iya, tes nggak Oke. apa-apa. Tanya Dokter Richard. Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini kita akan kembali debat terbuka. Jadi ini kembali debat terbuka, tapi debat terbuka kalau versi saya ini kita debat terbukanya sehat dan transparan. Sama satu lagi, kita nggak boleh pakai baper-baperan. Jadi beda pendapat itu di negara Indonesia itu biasa saja. Dan langsung saja tamu kita hari ini adalah tada! Asosiasi Dukun Indonesia. Bener ya? LSM, Persatuan Hipnoterapi Dukun Indonesia. Oh, Persatuan Hipnoterapi Dukun dan Indonesia. dukunnya, ya. Tapi ada kata-kata dukun ya? Ada kata. Dan ditemanin oleh pengacara kondangnya Bapak Firdaus ya? Firdaus. Belum kondang lah, belum kondang. Soalnya sering saya lihat di TV, di TikTok tuh sering muncul tempat saya. Iya, Dengan siap. Mas Jindan, Jindan. Mas Jindan dari mana? Palembang asli. Wong Palembang. Palembang nian asli. Wong Palembang nian. Tinggal di mana? Tinggal di Bintaro kalau tinggal. Loh, tinggal di Jakarta sudah sekarang. Bintaro. Kalau di Palembang? Kalau di Palembang di Pelaju. Di Wong Kampung Pelaju. Al-Hadad, Kampung Arab. Oh, Kampung Arab. Kotanya para habaib. Bangunnya di situ? Lahirnya di situ? Lahir di Palembang saya. Oh, sejak kapan jadi pindah ke sini? Saya sejak 2013, Oh. lalu 2014 saya merantau ke Kalimantan. Oh, belajarnya di Kalimantan? Enggak, ngerantau saya mondok di Kalimantan. Mondok Dan di Kalimantan? Oke. Habis Dan itu? lalu itu ke Jawa Barat, seluruh Jawa Barat, mondok di sana ya. Oke. Dan di Jakarta sudah? Sekitar ya 10 tahun lebih lah. Oh, Mas Jindan ini sebagai apa nih datang ke sini? Saya sih istilah kata bukan pelapor saya, cuman saya istilah kata saya ingin Dia tergabung dalam organisasi itu. organisasi itu. Oh, sebagai? Sebagai stafnya Haji Haji Ridwan. Oke. Dan ini mewakili dari LSM itu. LSM tadi ya? Iya. Apa namanya tadi? Asosiasi Hipnoterapi, Ini tabib, Tabib paranormal dan Paranormal. dukun Indonesia. Iya. Tabib Paranormal dan Dukun Indonesia. Iya. Hipnoterapi, Oke. tabib, paranormal dan dukun. Itu sudah ada? Udah, Kemenkumhamnya Udah, sudah sudah ada? lengkap. Sudah ada? lengkap. Sejak tahun berapa itu ada? 2021. Oke, ada. Dan Jindan itu mewakili dari Bang, asosiasi LSM itu, itu ya. asosiasi LSM, itu ya. ya, dengan pengacaranya ya. Jadi kita ngomong di sini tuh mewakili lah ya kita ngomong ya. Oke, jadi siapa aja sih yang terdaftar di situ? LSM itu? Banyak, ada termasuk Ki Kusumo. Hmm? Ki Kusumo, ada juga beberapa paranormal lainnya yang udah ada nama lah. Namun kita belum bisa sebutkan namanya karena kita belum meminta izin kepada mereka. Oh, oke. Tapi maksud saya siapa aja yang masuk ke dalam situ? Dukun-dukun? Ada dukun-dukun, dukun itu kan banyak spesifikasinya ya. Jadi penjabaran masalah dukun itu kan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga ada 12 karakter. Boleh. Jelasin. Ya, Dukun itu apa sih? Ya dukun itu kan secara universal orang yang mempunyai keahlian ya. Keahlian lebih gitu dari manusia biasa. Lebih dari manusia Ya. biasa. Apa itu? Ya seperti dukun pijet, dukun terawang. Kalau dukun pijet dukun- mah nggak itu- ahli itu- dari itu- manusia biasa. Bukan, itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oh iya, Yang oke. saya ambil dari Kamus Besar. Jadi kita harus memahami dulu bahasa dukun itu. Oke. Dukun itu bukan berarti identik dengan hal yang negatif ya. Karena dukun itu adalah satu penyematan bahasa untuk profesi itu dari 12 karakter. Oke. Jadi ada dukun bayi, Oke. urut, ada dukun pijet, Oke. ada dukun santet, Oke. ada dukun terawang, ada dukun banyak jenis-jenis yang saya lupa. Dan semua dukun santet itu tuh masuk ke dalam asosiasi ini.
Masuk semua. Dilindungi oleh Dilindungi asosiasi. oleh asosiasi. Bayar nggak mereka? Memang masuk atau enggak nih? Masuk semua. Memang masuk. Jadi Masuk semua. pasti daftar. Daftar semua. Otomatis atau daftar dulu baru masuk? Enggak, daftar dulu dong. Daftar dulu. Iya, jadi ada dukun santet yang tidak masuk ke dalam ini bukan anggota kita juga. Bukan anggota. Iya, resiko jadi nggak tanggung dilindungi sendiri. dong. Iya, Itu resiko resiko tanggung tanggung sendiri. sendiri. Iya. Ngomong-ngomong sebelum kita masuk ke inti nih, saya pengen tanya, Kang Udin masuk nggak? Yo. Enggak, dia enggak. Justru kita mau laporin dia. Oh, kenapa? Justru Loh, kita lagi rapat mau laporin dia. kan lapornya ke Marcel. Udin juga di... Marcel sudah kita laporkan. Marcel sudah ya, laporin. dengan dugaan undang-undang ITE kan pelanggaran undang Di? ITE. Di Polres Jakarta Selatan. Sudah dilaporin. Ya, dengan dugaan pelanggaran pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A. Apa itu? Tentang Pencemaran nama baik? ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu. Ujaran kebencian terhadap Ya, kelompok tertentu. Jadi untuk Marcel sudah kita laporkan. Merasa tersakiti lah ya. Dukun itu merasa tersakiti. Dan rencananya hari ini di Polda Metro Jaya Marcel juga di Polda Jawa Timur Marcel juga dilaporkan oleh persatuan dukun ini yang sama LSM ini dengan pasal yang berbeda. Cabang di Jadi kami Di Jawa seluruh Timur. Indonesia kami. seluruh Ya, Indonesia. rencana di Kalimantan juga mau melaporkan juga. Mau laporkan Ada dengan juga. pasal yang beda juga. Pasalnya apa lagi tuh bedanya? Mungkin ya kan kita setiap daerah beda-beda. Mungkin pengkajian mereka sertifikat yang dikeluarkan oleh Marcel itu tentang Reiki itu palsu. Gitu. Mungkin sertifikat Yang suka dibawa Marcel. yang disuruh Marcel yang bahwa dia itu punya sertifikasi ya, itu dianggap diduga palsu. Tahu dari mana tuh? Makanya mereka sedang melaporkan. Oh, Melihat mereka dulu. laporin dulu nanti Laporin dulu, dicek. nanti dicek, gitu. Kalau misalnya palsu ya udah, kalau enggak ya Iya, sudah bagus kayak iya, gitu kan, punya ya. Kan itu cerita mereka yang saya dengar gitu loh. Oke. Kalau kami saya sebagai kuasa hukum LSM ini Ya. menghimpun aja keinginan dari para dukun ini. Oke. Mereka mau laporan apa? Karena di tiap daerah juga kan ada perwakilan lembaga bantuan hukum. Oke, Biro kita susun hukumnya. dulu pelan-pelan deh supaya nggak ngacak ngidul kita Oke. ngomongnya. Iya, Jadi iya. dukun-dukun yang masuk ke dalam asosiasi ini dukun pijet, dukun anak, Dukun ya anak. dukun-dukun yang itu saya tahu sih bahwa nggak Iya. ada ilmu-ilmu gaib. Tapi yang Betul. gaib juga masuk ke dalam sini juga. Gaib masuk. Seperti dukun Masuk. santet, Dukun santet, dukun pelet, dukun pelet. pokoknya Ada jampi-jampi. Pokoknya semua jenis yang ada di KBBI itu masuk dalam kategori dukun masuk, yang ada. boleh daftar Ya. dan diterima. Ya, dan alas haknya adalah KBBI. Oke. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berapa jumlah anggotanya? Jumlah anggotanya untuk saat sekarang ini yang udah terdaftar menurut informasi 100 lebih. No, 100. Seluruh Indonesia. Belum begitu banyak ya berarti. Belum ya? banyak. Ya, karena kalau kita ngomong dukun di Indonesia ini banyak banget. Banyak gila. banget. Tapi kan ini karena organisasi baru ya jadi Oh, dihimpun baru ini? Sudah berapa tahun? Dari tahun Baru berapa? 1 tahun ya? Dari Satu tahun, 2000. lebih, Iya, satu lebih. setahun lebih. Dari 1 tahun. Baru setahun Oke. lebih. Oke. Terus kita bahasnya gini. Tadi mau laporin Udin juga. Kenapa laporin Udin? Karena Udin itu dianggap melakukan malpraktek perdukunan gitu. Lah, Jadi istilahnya apa maksudnya malpraktek kedukunan itu? istilahnya kan kali ada istilah malpraktek dokteran tapi ini Hah? malpraktek dukunan. Jadi gini. Apa itu? Setelah kita kaji dari video-videonya saudara Samsudin kemarin, itu kita melihat bahwa dia mengeluarkan surat izinnya bukan untuk mengeluarkan keris, bukan untuk menerbangkan ini, bukan untuk gitu. Jadi izin. Jadi kita harus bicara sesuai dengan rule-nya. Ah. Jadi ketika orang itu mau berbicara masalah kewenangan, kewenangan kamu apa? Oke. Jadi legal standing kamu sebagai dukun ini apa? Hmm. Apa dukun santet kah? Apa ini? Jadi harus ada sertifikasi. Gitu. Jadi artinya di sini apa izin yang keluar dari pemerintah untuk kamu? Oke. Samsudin itu. Setuju. Ketika kamu melakukan pengobatan, pengobatan izin yang keluar pijit, ya pijit aja. Oke. Nggak boleh ngeluarin jarum, apalagi memberikan analisa-analisa kedokteran tanpa ada sertifikasi tadi gitu loh. Dia ambil paku sambil mijit dikit. Itu nggak boleh juga gitu loh. Apalagi sekarang ini kan banyak korban-korbannya juga yang mau datang ke kantor saya gitu. Oke, tapi emang bisa dilaporin itu? Insya Allah bisa. Kalau ada deliknya nanti kita kaji. Karena ada 3 Kalau korban. ada deliknya iya bisa Ada 3 dilaporin. korban. Deliknya apa? Masalahnya Marcel aja nggak bisa laporin dia karena yang bisa ngelaporin dia hanya korban. Ya kan ada delik aduan absolut, ada alternatif atau relatif kan gitu. Oh, gitu. Artinya di sini ada 3 korban yang kemarin mencoba menghubungi saya bilang himpun dulu. Kalau sudah oke nanti kita laporin si Samsudin. Oke, jadi si Kang Udin mau dilaporin. Ya. Karena dari pihak asosiasi juga tersinggung lah. Iya, Gitu pikirannya. jadi Dan beliau jadi kalian kamu- merasa merusak nama baik Nama baik perdukunan. Jadi dukun-dukunnya sungguh-sungguh jadi tercemar gara-gara itu kan gitu. Oke, sekarang balik ke definisi dukun yang sungguh-sungguh itu yang kayak gimana tuh? Dukun yang sungguh-sungguh sekali lagi saya bilang masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hmm. Yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu
Itulah dukun yang sesungguhnya. Tapi kan tadi katanya dukun santet itu diakui, diterima. Diakui. Beliau kan juga tipikal dukun yang seperti itu, dukun gaib. Permasalahannya dia tidak masuk di dalam lembar negara. Maksudnya? Dalam akte pendirian organisasi harus ada nama dia dong. Minimal KTA. Sebagai anggota LSM atau organisasi atau yayasan. Karena Gitu loh. beliau nggak organisasi. Tidak ada legal standingnya mengaku dukun. Makanya kita Tapi laporkan. kalau mereka masuk ke dalam anggota harusnya diterima. Sudah dong. bisa diterima. Tapi ada uji kompetensi kan itu. Ada. Berarti kalau misalnya nggak jadi anggota dituntut. Kalau jadi anggota nggak dilindungi. Oh iya, kalau jadi anggota kita akan lindungi karena masuk ke dalam LSM ini juga nggak gampang. Dites juga sama pakar-pakarnya kayak macam Ki Joko Bodo, kayak macam Ki Kusumon. Harus ketemu dulu dengan mereka. Iya. Jadi Dites kayak dulu nggak sembarangan. Indonesian Got Talent gitu ya. Makanya banyak Dites benar-benar. Benar dites. Jadi banyak ribuan dukun di Indonesia ini yang ngaku-ngaku dukun, tapi ketika masuk ke LSM kita mereka gemeter gitu loh. Oh, lu dukun apa spesifikasinya? Oh, saya anti bacok. Bacok. Oke. Langsung dibacok gitu. Jadi kalau dia masuk sini harusnya karena dia nggak ada anggota, nggak ada legal standingnya. Nggak ada legal nggak standingnya, masuk. Oke. betul. Dan ada pun dia ada izin dari pemerintah, dia bilang yang sekarang udah ditutup, izinnya apa? Oke. Kalau izinnya hanya urut, ya ngurut aja, ngapain lu ngeluarin keris Pas gitu itu. loh. Sekarang saya pengen tanya, supaya nanti kita baru masuk lagi ke lebih dalam lagi. Iya. Kenapa laporin Marcel? Kalau Marcel ini dia pada saat locus delicti, tempus delictinya kita ambil screenshotan yang dari statement beliau di Instagram, itu karena temposnya masuk. Dia pada saat itu menjustifikasi dukun secara keseluruhan. Dan beberapa kali kami melakukan somasi lah bahasanya, somasi Charlisan di media sosial bahwa dia harus sadar diri dan segera minta maaf. Mengakui bahwa itu dia khilaf. Tapi Gitu loh. beliau bukannya sudah, ini bukan saya bantu ya, kita kan namanya debat Nggak terbuka. masalah. Tapi beliau sudah mengkonfirmasi adalah yang dimaksud Setelah, dengan dia. ya, setelah adalah kami laporkan. Setelah Setelah kami laporkan baru dia tahu itu deliknya masuk, dia mungkin koordinasi dengan pengacara, makanya dia baru mencoba untuk mengklarifikasi bahwa kami tidak bermaksud untuk bicara itu. Padahal pembicaraan dia harusnya ya, kami udah berkali-kali meminta pada Marcel bahwa kami minta maaf. Tapi sudah disomasi kah? Tidak perlu somasi, karena somasi dalam ilmu pidana nggak terlalu penting gitu kan. Oh, karena Ya. ini bukan pencemaran nama baik. Bukan pencemaran nama baik juga bisa, tapi Karena kan bukannya kalau pencemaran nama baik yang sekarang harus somasi 2 kali dulu. itu 310-13 pidana umum. Karena ini masuk dalam delik aduan absolut dan ini pidana khusus, jadi kita nggak perlu somasi. Oke. Langsung laporkan aja kan gitu. Oke, itu ranahnya Bapak lah, Bapak pengacara saya bukan. Tapi mari kita ngelihat dari sudut pandang manfaat ya, azas manfaat ya. Mas Pak, betul. Tahu nggak Pak Firdaus dengan Jindan bahwa apa yang disampaikan Marcel ini sisi baiknya ada? Atau apa yang disampaikan dia dari lubuk hati ya, karena ya kan cara penyampaian kita kan berbeda-beda ya. Iya. Tapi iya. apa yang pengen disampaikan dia ini sesuatu yang sebenarnya bagus dan bermanfaat atau enggak? Kalau buat Marcel sih ya, kalau dia istilah kata nyelidik-nyelidikin dukun, bagus. Saya dukung. Cuman gunalah kata-kata oknum. Oke, cuma di situ doang. Itu aja sih sebenarnya. Tapi di luar dari itu kamu dukung. Kita dukung. Kita Ya, dukung. bongkar dukun. Iya. Contoh Syamsuddin. Contoh dibongkar sama beliau. Kami dukung. Kami dukung. Memang program LSM kita ya begitu. Kenapa kamu dukung? Kenapa saya dukung ya kan? Biar terbukti istilah kata. Mana dukun asli, mana dukun palsu. Oke, Begitu. jadi kalau dia palsu, kamu dukung. Berarti salah dong. Berarti memang Marcel benar kayak gitu. Benar. Berarti as a content, kamu sangat mendukung Marcel, tapi karena kata-katanya yang menggeneralisasi, Iya. sehingga kamu tersinggung. Oke. Iya, betul. Saya Seperti itu. singgung ada 3. Apa? Adab beliau. Adabnya. Adab sopan santun beliau. Dalam menyampaikan materi itu dia kurang. Ini langsung aja tuh ya, ini langsung. Jadi begini nih. Mungkin buat Marcel juga, saya umur 22 tahun Marcel. Saya Sebelah sini mas, kamera mas. Santai. Umur saya 22 tahun Marcel. Jikalau saya seorang habaib, mungkin kamu kenal habaib, saya KW atau cek di Robito Alawin. Nah, istilah kata, kenapa saya bilang Marcel ini nggak ada adab? Kenapa coba? Karena istilah kata, guru saya, orang tua saya, Haji Tubagus Muhammad Ridwan, dihina. Istilah kata, dihinanya apa coba? Istilah kata nih, ini kan waktu lagi masih lebaran-lebaran, suasana lebaran nih. Itu guru saya ngajak salam tangan. Ditepak sama dia, nggak mau jabat tangan. Sombongkah itu? Adakah adab beliau terhadap orang tua? Oke. Dan yang keduanya, beliau mengatakan tidak ada kata damai. Tuh, Marcel, adabnya Marcel. Jadi buat Marcel nih, buat Marcel ya enggak. Saran dari saya itu istilah kata, beliau istilah kata pesulap yang bagus.
saya dukung karena beliau aset negara juga ya kan. Nah, cuman itulah adab ente sama yang orang lebih tua itu haruslah gimana gitu kan. Jangan istilah kata mentang-mentang kamu istilah kata udah jadi artis atau gimana, kamu jadi semena-mena gitu. Jadi gini, kalau Marcel itu bagus, adabnya aja yang perlu dipoles. Kita memahami bahwa dia memang anak baru ya, anak baru di dunia ini yang memang sudah mempunyai talenta kan di bidangnya gitu kan. Tapi kita juga tidak boleh membiarkan Marcel tidak beradab itu. Artinya kita ini sebagai senior-senior di Indonesia, katakanlah kakak-kakaknya beliau ini, jadi harus memberikan masukan juga. Marcel tolong digas, bahasanya tolong direm. Jadi gini, ada beberapa video Marcel yang itu menampar mukanya sendiri. Satu, videonya sudah masuk ke handphone saya, video hipnotis wanita. Dia bilang dukun cabul, sementara dia sendiri perlakuannya sama seperti cabul. Menggendong wanita yang tanpa muhrimnya, bukan muhrimnya gitu loh. Terlepas dari ya, dia sedang mempraktekkan Duduk di sini lagi. ilmu hipnotis ya, sesuai dengan kemampuan dia. Tapi ini kan tidak pantas, orang yang bukan muhrimnya dipangku, ditonton banyak orang. Kan kita tahu YouTube ini kan banyak bukan orang dewasa yang nonton, ada juga anak-anak di bawah umur yang nonton. Ya harusnya di situ harus banyak orang-orang yang lebih tinggi ilmu sulapnya seperti Deddy Kobuser, Demian dan lain-lain. Mereka punya adab dan mereka belum pernah melakukan hal seperti Marcel. Gitu. Saya sedikit ini ya. Ini pandangan saya sebagai awam ya. Oke. Kalau menurut saya itu belum masuk ke cabul sih. Kalau menggendong, memegang tangan atau membelai lah ya, kalau menurut saya ya, itu menurut saya sih belum masuk ke kata-kata cabul sih. Itu yang saya bilang tadi itu tergantung dari sudut pandang. Tergantung sudut pandang. Semuanya gitu loh. Artinya di sini saya tidak mengeneralkan ini, namun secara estetika itu kita lihat kurang elok Menurut, rasa. Pak Firdaus menurut saya kurang kurang elok rasanya di tengah masyarakat yang mengedepankan kultur dan budaya Indonesia yang mengedepankan adat ketimuran. Oke. Gitu loh. Tapi saya pengen tanya dulu ya, jadi kita ambil kesimpulan kecil bahwa sebenarnya apa yang disampaikan Marcel itu bagus, memang benar Tidak semuanya adanya. bagus, tidak semuanya bagus. Ya, yang dibongkar dia itu benar, kita dukung. Iya. Tapi karena mungkin kalimat dia atau ada perilaku dia yang tidak disukai sehingga kalian menuntut beliau. Ya, dan gini, ada satu video lagi yang saya sangat miris karena saya sering berdampingan dengan para dukun dan para supranatural. Jadi ada suatu video budaya yang ada di Indonesia, entah itu debus entah apa, dia banding-bandingkan, dia sambil tertawa mempraktekkan bahwa beling itu tidak tajam. Buktinya nih saya tidak tajam. Ini dia memang tidak secara spesifik dia tidak menjelaskan bahwa orang yang sedang melakukan atraksi debus itu mempunyai ilmu kesatian. Memang gitu, tidak begitu. Dia tidak menjustifikasi kalau menurut saya di video itu. Tapi dari mimik mukanya, dari gestur tubuhnya dia seakan-akan menghina orang yang sedang melakukan tradisi kebudayaan Banten misalnya, atau tradisi kebudayaan menginjak beling, meniduri beling atau apa. Itu dengan muka aja kita melihat dia kayak nyepelein orang itu gitu. Oh, oke. Sekarang ini nggak sakti, ini buktinya nih. Kalau kamu numpukin kaca seperti ini saya juga bisa nginjek tuh. Berarti caranya yang nggak Caranya begitu saja yang disukain ya. kita estetika dan etikanya masih harus dipoles lagi gitu. Oke. Tadi kan ngomong kan, waduh banyak banget dukun yang tidak sesuai dengan kemampuannya atau ngomongnya aja atau nggak sesuai dengan kemampuannya. Dites dulu kan katanya tadi kan. Iya. Tapi memang banyak yang seperti itu punya. Jadi gini Mas, saya jelaskan lagi gini. Karena saya udah lama bergelut di bidang perdukunan ya, mengawal orang-orang. Sudah lama dukun. juga? Sudah lama saya menjadi lawyer mereka. Jadi gini, Jadi kadang-kadang lawyer siapa Pak ini? ya banyak, Asosiasi Kusumo, atau dukun? Limbat, saya dulu pernah Oh. jadi gini. Jadi maksud saya di sini bedakan antara dukun yang asli dengan palsu. Kadang-kadang orang mau jadi dukun nggak lolos, akhirnya dia belajar sulap. Setelah dia pinter trik sulap, dia jadi dukun. Nah ini yang bahaya. Pesulap ini. Kita belum masuk ke dukun yang asli. Kita masih masuk ke dukun yang palsu. Pertanyaan Iya, saya, iya. dukun yang palsu itu banyak nggak Mas? Banyak. Dukun yang palsu, kalau menurut saya sih ya, tergantung ya. Tergantung dipalsunya di apa dulu. Iya. Ngerasa punya kemampuan kayak gitu punya, padahal sebenarnya jampi-jampi doang atau trik sulap Itu pakai oknum. Itu namanya oknum. Kan itu tadi ya Tapi saya banyak itu. itu Ya, ya saya kurang tahu sih jadi gini. namanya oknum dukun ya. Jadi gini. Ibaratnya Itu yang saya bilang tadi. Kalau beliau kan baru di dunia ini ya, jadi beliau ditanya juga nggak, saya udah lama. Jadi gini, kalau masalah dukun, ya banyak atau tidaknya, saya yakin dukun itu sedikit. Ya sedikit ya dukun itu yang punya keahlian ya, keahlian metafisika. Yang gitu. benar-benar punya keahlian. Ya punya keahlian metafisika itu sedikit banget gitu loh. Tetapi
Karena banyaknya pesulap yang mau jadi dukun, banyak orang mau jadi dukun, belajar gagal, akhirnya belajar sulap. Itu yang banyak. Karena belajar sulap dia sukses, jadilah dukun. Itu yang banyak. Itu yang banyak, yang menurut pengalaman saya sudah saya survei ya. Karena banyak banget orang yang maksain jadi dukun, mereka nggak punya kemampuan, akhirnya belajar sulap. Itu kan yang tujuan Marcel mengarahkan bahwa banyak dukun yang kalau nggak kibul, cabul. Ke situ kan arahnya kan? Bukan juga. Kan saya bilang tadi, untuk tempos delikti yang kami adukan itu terkait dengan dugaan pelanggaran pidananya Marcel ini, itu secara universal Marcel mengatakan dukun itu cabul dan ini, gitu. Tapi kalau Dr. Richard Lee memilah-milah, Ya, makanya saya mungkin bilang yang tadi, dimaksud dia itu mungkin kan? iya, tapi dia tidak menjelaskan secara menggeneralisasi. eksplisit gitu loh. Tapi kalau boleh saya kasih saran nih, dengan segala kerendahan hati saya, siapalah saya ini, tapi saya mau kasih saran. Sebenarnya kan kalau kita ini punya satu pandangan sebenarnya sih. Iya. Artinya apa yang disampaikan Marcel ini kan cukup baik nih sebenarnya. Kalau bapak-bapak di sini memerangi Marcel nih, berperang melawan Marcel atau ngelaporin Marcel, kan seolah-olah berada di sisi yang berbeda dengan dia. Ya. Oh, tidak juga, Pak. Pak. Saya kasih saran, ini kan saya kasih saran. Kenapa enggak? Kita kan sebenarnya tersinggung juga nih. Satu memang tersinggung dengan kata-kata Marcel nih. Oke, saya anggap aja iyalah kayak gitu punya. Tapi kan apa yang disampaikan dia juga benar dan kita kan bukan bagian dari dukun seperti itu yang disampaikan. Ya, Kenapa enggak kita berdiri di samping Marcel? Oh iya benar. Kami pun juga banyak yang seperti itu dan kami memang tidak suka. Iya. Gitu. Kalau asosiasi yang benar adalah seperti ini. Jadi kayak kita, kalau saya nih saran ya, strateginya justru berdiri di belakang Marcel, justru kita pengen kasih tahu, ini loh yang benar, yang itu salah, kita memisahkan diri. Kalau Bapak berdiri di depan Marcel, atau berseberangan dengan dia, karena yang diserangnya ini kan adalah sebenarnya dukun-dukun yang katanya tadi palsu Kibul. tadi. Ya. Masalahnya, jadi seolah-olah kalian, seolah-olah nih pandangan masyarakat awam nih, seolah-olah kalian masuk ke dalam satu grup ini. Gitu. Masalahnya begini, Pak Dr. Richard Lee. Marcel ini siapa? Legalitasnya nggak ada. Marcel ini dibilang pesulap, dia nggak ikut organisasi pesulap. Dibilang rekil sedang diselidiki. Gitu loh. Legal standing dia untuk berbicara itu, hak dia untuk berbicara itu. Apa? Sebagai pesulap kah? Pesulap-pesulap udah mengakui dia. Adakah surat yang keluar dari pemerintah? Izin dia untuk berbicara itu. Adakah surat kuasa dia untuk mengupas masalah perdukunan? Emang nggak boleh ya? Tidak boleh dong. Kami berhak karena kami punya legalitas. Kami punya akte pendirian dari Kementerian Kehakiman sampai Kementerian Hukum dan HAM. Tapi kan yang dilakukannya hanya edukasi. Edukasi boleh saja. Itu yang saya bilang tadi. Semua tindakan yang dilakukan oleh anak bangsa harus mempunyai alas hak. Alas hak dari pemerintah, izin. Maka ketika dia tidak punya SIM, dia main bawa mobil, nabrak, nanti kena. Nah, inilah yang dilakukan oleh Marcel. Makanya legal standing tadi. Gini, Pak. Legal standing dan locus standi. Kedudukan hukum dia apa? Oke, saya jelasin gini. Kalau misalnya dia tidak punya SIM, ya, dia nggak boleh bawa mobil. Ya. Benar. Ya, tapi kalau dia cuma ngajarin di YouTube bagaimana trik-triknya, ya, boleh dong. Ya. Tapi banyak orang yang nggak punya SIM tapi nekat bawa mobil. Padahal nggak boleh menurut aturan. Betul. Nah, Oke. sama seperti Marcel, dia tidak punya legal standing tapi dia nekat mengkoreksi dukun. Padahal kalau dia memang mengetahui porsinya dia sendiri, dia sebagai pesulap, harusnya pesulap aja yang dikoreksi sama dia. Ngapain ke dukun-dukun? Karena ilmu sulap, ya, ilmu fisika, disandingkan dengan ilmu metafisika yang miliki dukun, nggak nyambung. Legal standing seperti apa yang boleh Izin. sah? Dia harus punya izin. Izin sebagai apa? pesulap. Dan di dalam pesulap itu, dalam organisasi ada ADRT, anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jadi kalau misalnya dia sebagai anggota pesulap, baru dia boleh mengomentari Dilihat dukun. lagi anggaran dasar anggaran rumah tangganya. Apakah di anggaran rumah tangganya dia mengawasi setiap pesulap? Gitu. Kalau dia tidak mempunyai anggaran dasar, dia juga nggak bisa mengawasi. Itu kewenangan. Kan saya bilang tadi, hak dan kewenangan. Oke. Jadi ketika kamu punya hak, kamu punya kewenangan. Makanya saya bilang tadi, kamu berbicara masalah orang nipu, kamu sendiri penipu. Saya bilang, saya beberapa kali di dalam konten saya, Marcel ini diduga penipu. Kenapa? Kalau dia berbicara masalah penipuan, dia sendiri menipu. Maaf, satu contoh. Pertama kali video itu viral, Marcel keberatan dengan nama aslinya diunggah. Apakah itu tindakan yang menipu? Dengan menutup-nutupi. Enggak, jangan salah. Artis kan nama panggung beda. Kita juga boleh bisa. bicara nama panggung, tapi semua artis pakai nama panggung. Namun nama aslinya dibuka kok di media. Tapi kenapa Marcel tidak mau membuka identitas kan dirinya? hak Artinya dia mau menipu publik, gitu loh. Ketika berbicara masalah hal yang tidak sesuai dengan apa adanya, itu namanya penipuan, Pak.
Gitu loh. Ingin mencoba mengelabui publik. Oke, Dari situ aja dia bicara keceleh. Yang kedua, dia bicara dukun itu adalah pekerjaan yang sangat pekerjaan yang yang cabul. Cabul kau nipu. Dalam video dia berdurasi berapa menit ini dia udah melakukan hal yang cabul, diduga melakukan hal yang cabul. Diduga ya. Iya. Oke. Saya nggak begitu sependapat sih, tapi saya oke kan, saya aminkan aja. Saya nggak sependapat. Iya. Jujur aja menurut saya kalau misalnya saya kasih tahu nama panggung saya berbeda dan saya nggak mau kasih tahu nama asli saya, Iya. itu menurut saya bukan Itu ya. memang hak. Tapi kan Tetapi di dalam pandangan orang kan beda-beda. pandangan hukum itu ada mens rea di situ yang ditunjukkan oleh dia, niat jahat gitu. Saya hargai pendapat masing-masing. Iya. Ini kan menurut saya tadi saya bilang. Iya. Nah, saya akan bahas tentang kompetensi tadi. Sejujurnya kayak gini, Pak. Kita di dunia ini punya kompetensi masing-masing, Pak. Iya. Polisi itu punya kompetensi untuk nangkep orang. Iya. Ya. Yang ngeluarin SIM itu punya kompetensinya lain lagi. Iya. Ya. Yang ngeluarin nomor BPOM punya kompetensinya lain Iya. lagi. Ya. Saya sebagai dokter Iya. punya kompetensi, Iya. ya hanya menjelaskan saja Iya. bahwa ini abal-abal, ini non BPOM, Iya. ini yang seperti ini. Iya. Kompetensi saya sudah sampai di sana. Betul. Kalau saya nangkepin yang jual krim BPOM, itu saya melanggar wewenang namanya. Iya, tergantung juga. Kalau Bapak punya hak pengawasan bisa, karena Bapak dokter juga kan punya hak. Kalau dokter di dalam Ikatan Dokter Indonesia itu punya hak kewenangan untuk mengontrol Betul. semua kegiatan Preventif, kesehatan, preventif, kuratif, betul. iya, betul. Gitu loh. Artinya di sini Bapak itu dilindungi oleh Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. That's right. Namun si pesulap merah dilindungi undang-undang apa? Apakah ada peraturan turunan dari undang-undang itu yang melindungi si pesulap merah? Yang dibongkarnya kan hanya triknya. Loh, bukan masalah bongkar, kan saya bilang tadi. Kewenangan, legal standing dan locus standi. Jadi nggak boleh. Kewenangan nggak boleh dong. Bongkar trik juga nggak Kalau memang dia membongkar trik dan dia mengaku sebagai pesulap, dia bongkar aja cara sulap. Bongkar aja saudara Deddy Corbuzier. Meskipun dia Kenapa harus nyebrang ke metafisika dukun? meskipun Gitu. dia melihat ada dukun palsu, dia juga nggak boleh secara legal standing. Secara Nanya legislatif nih, Pak, ya? tidak Nanya. boleh, tidak boleh. Nggak Dia boleh mengkritik, tapi tidak Pelan-pelan boleh. aja, Pak. Santai, Ya. Pak. Jadi gini, Nggak ribut itu. Nanti Kan Bapak bilang tadi kan debat, makanya saya bilang inilah suasana debat. gitu. debat tapi debatnya Ya. Jadi gini, Pak. Jadi begini, dokter. Jadi dokter Richard Lee. Jadi maksud saya gini. Legal standing tadi hak masyarakat untuk mengumpulkan pendapat di hadapan umum. Iya. Di Undang-Undang Dasar 1945 pasal Iya. 28. Artinya di sini secara akumulatif kita bisa melakukan kontrol ya setiap kegiatan masyarakat yang menyimpang gitu. Namun ketika kita masuk pada aspek legalitas, aspek hukum, kita harus baca dulu kita punya SIM apa enggak gitu. Oh gitu. Ketika kita nggak punya SIM, apalagi ini dia belajar ilmu fisika. Ilmu sulap kan ilmu fisika. Oke. Dia belajar mengkoreksi ilmu metafisika yang tidak ada dalam buku ilmu fisika. Ini kan menyalahi aturan. Dia udah terlalu jauh nyebrang gitu. Dengan menertawai dukun-dukun yang asli ya, katakanlah dukun ya dukun santet, dukun kebal segala. Itu dukun masuk dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 12 loh kategori dukun itu. Gitu loh. Jadi sebenarnya dia nggak boleh berhak ya, karena Dia bahkan berhak mengkoreksi tetapi tidak boleh menjustifikasi. jadi dia cuma jadi boleh mengkoreksi tapi Tidak boleh menjustifikasi. tidak boleh justifikasi. Boleh mengkoreksi ini palsu loh. Coba lah. Kalau menurut saya diduga palsu. Oke. Tetapi keputusan pengadilan lagi yang menentukan nanti palsu atau tidak kan gitu. Oke, Gitu. paham saya. Oke, kita masuk ke inti masalah. Jadi Iya. yang dukun yang benar-benar itu yang seperti apa? Kalau Udin kalian nggak berpikir bahwa itu mencemarkan nama baik dukun juga, dukun yang benar itu yang kayak gimana sih? Ya dukun yang benar yang nggak merugikan orang jelas gitu aja. Ada izinnya? Ya ada izin dan nggak merugikan orang Oke, gitu aja. kalau boleh saya tahu, Mas Jindan ini dukun kan berarti ya? Hah? Ahli metafisika aja dah, jangan dukun dah. Enggak, kalau beliau Ahli ini metafisika. asisten gurunya, Oke. artinya masuk kategori dukun. Kalau boleh saya tahu, praktek di mana, belajar di mana? Saya belajar yang pertama kali saya belajar di Gentur Cianjur. Heeh. Yang keduanya belajar di daerah Bandung. Ketiganya belajar di Garut Sancang. Keempatnya Panjalu. Oke. Surabaya. Sekarang Kalimantan prakteknya di Bintaro. Saya prakteknya di Bintaro juga dan di Duren 3 juga dan Tebet juga. Prakteknya praktek apa nih? Saya sih rukiah, Pengobatan. 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 Pijit, rukiah dia. Ada pijit ente, yang kepijit Apa? itu mah. Rukiah aja yang Oh, kepijit. Agus ya. Pengobatan. Nggak ada Iya, pelapor rukiah. itu dukun pijit lupa. Pengobatan berarti pengobatan tradisional. Ya. Izinnya apa nih? Saya izinnya ikut ke yayasan Bang Haji Ridwan, Majelis Zikir Aridwan. Ya. Oh, ikut ke Yayasan guru saya yayasan pribadi. beliau. Iya. Bang Jindan itu punya apa ya? LSM. Izin pribadinya Udah ada? ada semua. Ada SPP apa namanya? Surat tanda perizinan tradisional ya?
Pokoknya lengkap dah semuanya dah. Lengkap. Dia nggak Gua ngerti bilang kalau masalah dah, itu. Lengkap. lengkap. Apa? Nggak ada. Izinnya Tinggal praktek izinnya sudah. prakteknya apa? Izin prakteknya? Saya izin praktiknya ya Pijit atau ramuan tradisional atau apa? saya bikin rukiah. 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 Rukiah ada izinnya juga ya? Iya, jikir. Oh, gawat kalau kagak ada izin, tangkap langsung aja. Enggak, Rukiah. enggak, gini. Saya luruskan, sebenarnya beliau ini tidak mengerti izin itu apa. Maaf, saya luruskan. Karena ada spesifikasi izin kan, ada izin urut, izin ini, izin itu. Jadi saya juga tidak mendalami tentang Yayasan Pak Ridwan, pendiri LSM ini. Tidak mendalami, namun dia bagian daripada struktur LSM ini gitu loh. Tapi katanya tadi kan izinnya lengkap. Saya pengen Lengkap, tanya izin yayasan. pribadinya saja. Izin pribadinya ini diizinkan sebagai prakteknya ini praktek di bidang apa nih? Kalau dari Dinkes ini? Saya praktik di bidang ya spiritual. Jadi rukiah atau apa? gitu? Semua. Dia hanya rukiah aja, rukiah. Semua pokoknya semua pokoknya yang saya jalanin pokoknya. Semua itu yang kayak gimana? Kalau gitu apa yang dijalanin oleh Oke, ini? rukiah yang paling banyak ya. Ah, paling banyak rukiah. Rukiah. Tapi Pengobatan bisa massal lah. buat muntah paku juga. Wah, seperti itu mah sulap, Hong Jabar Hong. Itu sulap. Oh, bagi- nggak bisa. Bagi dukun itu Jabar sulap. Hong itu mah. Nggak bisa. Iya, Nggak Hong bisa. Jabar Hong itu mah. Mungkin abang ilmunya kurang tinggi. Iya. Si Udin soalnya bisa bang. Hah? Si Udin bisa. Enggak, gini, saya luruskan. Kalau masalah Kasih dipakai aja. Enggak, Bang. gini bang, dia Richard. Kalau masalah dukun yang bisa nyantet apa segala, saya sering ngelihat bang. Oke. Ada bang, ada. Ada ya? Sulap juga ada yang bisa. Bang Jindan bisa santet? Ah. Hah? Santet. Kagak lah. Gagak. Nyantet ngapain? Nyabut santet bisa? Bisa. Bisa. Dengan cara apa? Ya dengan kita istilah kata kita baca doa. Baca Dengan doa. kita bersolawat. Ya, minta Oh, gitu. pada Insya Allah. Allah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau Allah mengabulkan, insya Allah itu bakal terjadi. Kun fayakun aja. Oke, berarti dengan doa saja. Doa. Nggak pakai keris juga. Yo elah, keris kagak apa? Kagak. Oh ini beda ya berarti ya. Oke, enggak ya. Jadi terus ada kemampuan apa lain selain itu, selain doa apa lagi? Saya sih kemampuan apa nih? Dari segi apa nih? Paranormal. Metafisika atau apa itu paranormal? Kalau Meramal Meramal insya Allah bisa. saya. bisa. Bisa. Meramalnya seperti apa nih? Orang atau apa? Contoh nih ya. Atau Contoh. kejadian atau apa? Gini aja dah. Gini aja, intinya misalnya jikalau ada seseorang minta tolong pada saya misalkan. Bib, tolong Bib, ini apanya? Habib? Saya Habaib. Waduh. Habib, saya nggak panggil Habib lagi. Saya Cicit daripada Keramat Tanjung Priuk. Oh, oke. Gitu, baru pengen. Cucunya Mbak Priuk, Oh, susunya Mbak Cicit. Mbah Priuk, Mbah Priuk. Oke. Cicit. Nah, makanya istilah kata, jikalau kita meramal seseorang itu, Hah? kan itu kan ada bisikan jin korin Hah? dan ada bisikan Allah. Oke. Nah, saya pribadi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya terus terang. Jika ada minta tolong, Bib, ini contoh nih ya, lakiannya kabur, misalkan. Kabur ya kan? Oh yaudah, tulisin namanya, sama fotonya kirimin ke saya. Istioroin. Baik saya minta kepada Allah kan, nggak kepada setan. Oh, berdoa kepada Berdoa, Tuhan. istighfar. Tapi bukan jampi-jampi terus pakai kesepakatan dunia hitam terus balik lagi nggak seperti itu kan? Jadi begini nih, ini saya bandingin ya, Hah? yang tukang ramal, oknum dukun palsu ramal nih ya. Hah? Ketika orang datang ke rumah. Ini yang oknum dulu nih, yang oknum. Ini mukanya, ini namanya. Oh ini kabur, dianu. Itu udah pasti bukan. Kira-kira nih. Iya. Itu kan istilah kata ngaco ngomong begitu kan. Iya, oke. Nah, kalau saya pribadi istilah kata apa yang diajarkan oleh guru saya dan tidak melanggar syariat Islam, itu yang saya jalani. Oke. Jadi bisa meramal apa? Maunya apa? Maunya apa? Kalau saya ramalnya apa nih? Ramalnya beberapa jam ke depan, beberapa hari ke depan, beberapa tahun ke depan atau seperti apa? Saya bisa meramal Dr. Richard Lee. Yes. Dr. Richard Lee, ada seorang laki-laki yang suka sama Dr. Richard Lee. Wah, Ya benar, ini cerita. jangan bang, trending nanti bang. Saya peramal juga. Kalau bicara peramal, ingat ya, waktu anaknya Ridwan Kamil meninggal, seminggu sebelum beliau ditemukan, saya sudah meminta pada Allah untuk diberi petunjuk. Bang Firdaus juga berarti Ya, saya- paranormal juga? Ya, mungkin bisa dikategorikan, tapi kan saya tidak di bidang itu. Oke. Tapi saya secara turun-temurun karena saya cucu sultan,
Oke. Jadi saya cicitnya dari sultan. Jadi kita sultan itu selalu berkaitan dengan hal yang goib. Oke, kita balik aja supaya tepat Gitu. ini. Nggak kemana-mana. Jadi bisa meramal apa nih? Masa depan bisa? Ya, ente masa depan. Coba. Bisa. Mau masa depan apa? Kalau misalnya Mohon maaf sebelumnya. Dokter agamanya apa nih? saya Katolik. Oh, Katolik, oke. Oke. Saya sebelumnya saya minta tolong dulu ya. Saya karena saya ini kan terlalu sains ya. Saya bukan masalah apa ya, supaya kita sama-sama mengerti juga ya. Saya ini kan di sekolahin sainsnya tinggi-tinggi nih. Saya S1 di Unsri, waktu itu saya nggak punya duit. Oh, di Unsri, Saya S2 tempat di almarhum saya. Iya, S2 di Jakarta, saya S3 di US. Jadi saya kayak ada kayak apa ya, seperti mental block bahwa yang suatu yang di luar gaib atau apa itu saya nggak percaya sih sebenarnya. Gini aja deh. Tapi sebentar lu, saya jelasin dulu. Nah. Tapi bukan artinya saya itu nggak mau percaya sama sekali. Jadi kan asal kalian bisa membuktikan, kan kemarin kayak Udin kan bilang kan asal bisa membuktikan, ya saya percaya dong. Sudah di depan mata saya kasar ngomongnya. Tapi bukan trik, bukan sulap, itu aja sih. Nah, kalau tadi bisa ramalan seperti apa nih? Kalau boleh ramalan ke depan misalnya Mas Jindan bisa tulis kayak itu angka, terus saya tulis di sini angka bisa sama, apakah Ya. itu memungkinkan? Itu Itu sulap sulap itu. itu mah. Itu sulap, bukan sulap sih sebenarnya. Bang Jindan kan menebak masa Enggak, depan apa sekarang yang saya mau saya nanya. tulis. Jikalau kita tulis itu angka sesama-samaan begitu, itu sulap apa bukan kira-kira? Saya tanya. Kalau Bang Jindan bisa nebak angka yang saya tulis, berarti kan bisa masa depan, bisa meramal masa depan. Atau meramal masa depan apa nih yang maksudnya? Coba spesifik biar saya bisa kasih pembuktiannya bagaimana gitu. Meramal masa depan buat antum. Untuk saya. Iya, buat ente apa buat siapa nih? Apa buat ini? Untuk saya boleh. Untuk Mas ini boleh. Yang mana yang enak? Saudara yang mana yang mana? Atau mau tebak masa lalu atau apa supaya bisa lebih ini? Bisa langsung dibuktikan? Oke. Dokter Richard Lee ya. Nggak apa-apa, silakan aja. Kalau saya nggak suka nanti saya cut. Serius. Jadi dokter Richard Lee ini istilah kata memang dari dulu nih ya, memang saya sudah ngeliat video-video Anda ya. Memang kamu istilah kata bisa sebesar ini memang dari nol, memang dari pedih. Satu. Yang kedua mungkin masalah bisa kuliah, bisa ini, itu setengah berjuang dengan sendirinya. Apakah itu betul? Betul, enggak. Betul. Tapi kan itu sudah saya share di media sosial saya. Demi Allah, saya belum pernah nonton sama sekali. Cuma Oke. ngeliat itu gara Ada Udin nggak doang sesuatu yang kayak gitu yang saya nggak lebih spesifik dan lebih detail kayak gitu punya, sehingga saya wah ini luar biasa nih. Oh, yang itu. Itu tadi ketum ngomong. Apa? Yang tadi dia omongin ini. Ada yang suka dengan saya. Itu deh, bukan dah. Kamu juga bisa nilai itu. Udah, itu mah. Siapa nih? Kameramen saya kah? Kameramen. Pokoknya ada lah sesuatu ya kan. Jadi kita ini selakatnya jadi orang yang selakatnya Itu dia yang suka saya kan, bukan saya suka dia kan? gimana ente aja dah. Oh, gimana ente? Nggak bisa dong. Jadi begini ya. Istilah kata kalau saya pribadi, iya, enggak, satu. Oke. Dan saya pribadi pun jika saya mengobatin orang, Hah? itu kamu masih sakit enggak? Enggak, iya. Kalau kamu masih sakit, saya beresin lagi. Oke. Tapi kalau kamu sembuh, demi Allah saya nggak minta. Oke, lihat saya. Adakah saya sakit? Bisa lihat? Sakit apa? Sakit hati. Oh, nggak bisa lihat kayak gitu. Sakit apa coba? Ada nggak bisa lihat saya ada sakit apa kayak gitu punya? Medis atau ada. kasihkan? Kita. Medis. Oke. Medis ada lah. Nggak, cuma itu aja ya. Oke, selain itu kemampuan meramal ada kemampuan yang lain lagi? Ya, Bacok nggak bisa. Mungkin saya dengan juga mungkin main anti tembak sih. Ahli tembak. Anti tembak. Anti tembak. Anti tembak. Apa anti tembak itu? Ya, Kalau makanya- ditembak nggak bisa kena? bukan nggak bisa kena, makanya Spiderman bisa nginder. Bukan, jadi ketika ditembak tuh insya Allah nggak tembus. Nggak tembus. Nggak. Nggak tembus tapi masuk. Atau nggak mantul. Nah inilah kadang, jadi kita nih terus terang nih ya, Hah? istilah kata kayak pesawat merah tuh yang dikasih video jebol tuh, itu sengaja karena beliau ngomong itu mah cuma gotri, cuma bentol doang ditembak. Nah, jikalau beliau mengatakan itu gotri, cuma bentol doang ditembak, kenapa saya ajak tembak-tembakan nggak mau? Dan guru saya ngajak tembak-tembakan nggak mau. Oke, jadi ditembak itu nggak bisa masuk ke kulit. Ya, Nggak bisa masuk ke kulit. Insya Allah. Ditembak dengan pakai pistol. pakai gotri 5.000 HPS berapa? Jarak 1 meter sampai 2 meter. Jarak 1 meter. Luar biasa. Iya. Dapat ilmunya dari mana tuh? Itu rahasia di balik rahasia lah. Oke, di balik rahasia juga. Allah juga. Tapi kalau misalnya peluru bisa, berarti pisau juga bisa dong? Pisau dapur. Saya ngisi ke orang aja ya. Saya isi ke orang.
Biar orang merasakan. Enggak, udah siap. Jangan, Amannya jangan, nggak usah. Pistol udah bawa kita, pisau udah bawa. Oh, kalau pistol tapi nanti aku berperkara di sini. Iya, tapi kalau misalnya pisau boleh nggak? Pisau di gimanain? Iris aja, bukan. Bawa pisaunya coba. Bisa. Coba. Mana tadi? Nggak usah lah, jangan dulu lah, nggak enak. Nggak enak. Nggak, Jadi, cut nanti cut. Biar itu bisa pembuktian untuk aku. Cut. Iya, cut untuk aku nanti. Masa iris-iris video ya Pan, video nanti. Iris-irisan nggak bacok-bacokin be nggak, masa iris-iris. Ntar dilapor Udin, ntar ente. Tapi jangan laporin saya, saya kan ngerjain sendiri kan, bukan saya ini kan. Saya pengen tes. jarum aja deh, kalau nggak. Jarum nggak bisa ditusuk juga? Bi, sini mana jarum? Jadi nggak bisa diinfus Iya, dong? sini jarum tuh. Jarum aja dah. Diinfus nggak bisa? Maksudnya diimpus gimana? Jadi kalau misalnya kita nginfus nggak bisa juga? Oh, itu ada cara lagi. Ada caranya lagi. Jadi kalau pisau infus juga nggak bisa? Bisa gimana sih, Tom? Sama kayak ini jarum juga, tapi kan agak gede jarumnya. Ini jarum aja. ini maaf nih, Bang. Kalau cutter ada lagi, beda lagi. Nggak, gini, Beda-beda gini, lagi. Bang. Oh, Kalau kan bisa beda. substansi aja kita. Karena udah mulai ngaco nih. Enggak. Aku pengen ngetes, kan katanya ini. Iya, tes nggak Oke. apa-apa. Oke. Oke. Kalau Jadi- pakai jarum boleh nggak? Jarum apaan? Jarum suntik? Beda lagi cerita, ntar di belakang sama saya. Oke? Oke. Beda cerita, tapi bisa. Ntar di belakang sama saya. Tapi bisa. Berdua aja sama saya. Tapi bisa. Kita berdua aja sama saya. Iya, nggak apa-apa. Tapi bisa. Berdua, insya Allah. Insya Allah. Oke. Aboket juga berarti bisa. Aboket apa sih? Aboket itu kayak jarum suntik di sini saya tusuk nggak bisa masuk. Aboket, Aboket suntik itu sini. jarum suntik, ya jarum suntik. Jarum suntik nggak bisa masuk. Nah, saya tusuk di sini nggak bisa masuk juga. Ya mesti ada nggak contohnya? Jarum kayak gini, tapi dia lebih gede, kayak gitu punya. Kayak gini punya, saya tusuk nih. Ntar diam lu, ntar diam lu. Lihat nih. Jadi begini. Tusuk begini. Iya. Segede gimana lu jarum lihat? Kalau jarum kasur bisa saya diginiin. Kalau saya nusuk boleh nggak? Nah, sekarang kali sewang sama saya. Hah? Satu kali Saya sewang kan sama nggak saya. kebel. Ya, jangan begitu. Jadi gini ya. Nih, Nggak boleh. Dr. kayak Richard Lee, gitu. gini ya. Iya. Jikalau Dr. Richard Lee nusuk saya nggak masuk, apa yang pengen kasih sama saya? Gitu aja. Maunya apa? Ya, apa yang ente mau ngasih? Handphone iPhone lah yang Ente kadang-kadang. iPhone Ente mau apa? 13. Saya suntik pakai jarum aboket, kalau nggak masuk saya kasih iPhone. Ah. Kalau masuk, Aboket itu jarumnya. bawa sini aboket. Nah, dapat iPhone kok. Kita nih istilah Dapat kata. iPhone. Tapi maksudnya- fair ya? Hah? Fair ya, jangan Fair. ada Iya. dendam dan sakit hati ya. Kita kan ngobrol, Iya. pembuktian dong. Videoin. Ini masukin aja. Ini pembuktian kok. Memang kita dari rumah udah bawa. Saya pribadi masalah cutter, masalah apa? Profesi saya anti tembak. Ya kalau anti tembak, tembakan sebenarnya lebih berat daripada Beda lagi, beda lagi. beda lagi. Ada lagi pelajarannya. Dokter aja mau belajar dokter cantik kan ada dokter Spesialisnya cantik kan beda. ada lagi kan? Oke. Dokter cantik kan ada dokter Jadi kebal segala jarum rupa. beda, kebal jarum Beda Kebal lagi. jarum Kedap beda tembak lagi. beda lagi. Jarum pentol beda. Iya. Sini kasih saya dulu. Dia kalahnya sama jarum neraka ini. Siap itu minta perawat satu standby. Curhat itu. Maaf. Entah, sebentar, saya Gimana bukain, sih? saya bukain. Maaf. Gini doang. Di dalamnya ada nggak dalamnya? Udah mana nggak nih? Wah, jangan, itu steril ya. Ya, sudah dibuka, nggak apa-apa. Ujungnya ini yang ini. Tajamnya ujungnya. Iya. Ya sama aja bohong tuh. Kalau ujung tajam mah. Kenapa? Sama batang-batangnya dong. Bisa sampai batang nih. Coba lihat. Jadi dimasukin, diinfus, dimasukin. Lihat lo ini. Ini enggak sama batang-batangnya nih. Iya. Batang yang keras ada nggak? Batang yang keras. Yang keras lagi. Ini Yang keras. keras. Batangnya. Batangnya yang keras. Ini. Iya, yang lebih keras. yang lebih besar dong. Enggak, batangnya doang yang keras. Gede gitu ada nggak? Yang segede gini tapi yang keras. Kalau ini kan lembek. Ah. Oh ini. Ah, ya itu dia. Siapa yang nyolokin? Saya. Kalau saya pribadi gimana? Nah, kan ada trik bisa. Bawa dua jarumnya. Sekali sewang sama saya. Ke saya? Iya. Saya nggak bisa kebel, pasti tembus. Nah, Nah, kalau saya pasti tembus. begitupun saya tantangan saya dengan Marcel. Lebih baik saya istilahkan saya jebol, saya berdarah. Ya, tapi saya sekali sewang. Itu saya. Nah, itu kalau itu duel. Kali ini kan kita pembuktian. Kalau Saya ini kasih kan beliau ini kan gini. bukan Marcel, Iya, saya kan maksudnya bukan bukan. Ini Marcel. kan dokter Saya hanya. kasih iPhone. Tuh, kasih iPhone. Nah.
iPhone apa nih? iPhone 13. Sebut. iPhone 13 Pro Max. Kalau bisa tembus, WC. kasih saya apa nih? Wah, Hah? Kalau saya bisa tembus, Bisa tembus gimana nih? kalau saya bisa masukin, nggak usah saya kasih apa-apa lah. Ya, standby ya. Cabut laporan untuk Marcel aja. oh, Nggak bisa, jangan nggak kalau nggak itu bisa. kalau itu urusan hukum jangan nggak ada kaitannya. Di belakang aja ntar sama saya. Nggak. Saya masukin, kalau nggak bisa masuk, iPhone 1. Dah, masukin. Ente kadang-kadang ente. Tar dulu, ini beda nih. Kalau nggak masuk, nggak apa-apa. Nggak usah kasih saya apa-apa. Ambil Nggak. advokat baru. Dengar, ini beda lagi nih. Beda lagi. Beda lagi nih. Beda lagi. Kayak Beda gitu. lagi. Beda lagi lah intinya dah. Jadi nggak bisa. Sekarang saya nanya, dokter posisi kecantikan. Kira-kira dokter ngebedah orang bisa nggak? Ya, bisa atau nggak? Nah, bisa atau enggak? Kira-kira kalau dibedah orang bisa nggak? Apanya maksudnya? Dokter kan beda-beda, spesialisnya ini. Jadi dia belum mempelajari Belum mempelajari ini. untuk, Oh, belum untuk bisa. masalah Oke. jarum ini. Oke. Jadi jarum yang lain, jarum yang biasa bisa. Sebenarnya kan jarum pentol Jarum. dengan ini kan Benar, beda lebih besarnya tajaman doang. ini. Lebih keras ini. Tajaman Tapi ini. kalau lebih kalau- tajam ini. Tajam ini, benar-benar. artinya tajamnya gini, artinya di dalam dunia. Tapi kan sama-sama jarum. Iya, dalam dunia perdukunan itu yang saya bilang tadi, masing-masing mempunyai bidang dan karakter. Oke. Itu. Bidangnya apa? Kalau dia bilang kebal tembak pun ada spesifikasinya gitu. Ada kebal tembak gotri, ada tembak peluru tajam, apa karet. beda. Nah, Oke. beliau ini mempelajari jarum pentol ini aja. Oh, jarum Dan pentol. pistol, Dan, gotri. dengan Kebal, gotri gitu jarum loh. Tapi pentol. kalau udah bicara masalah ini Kalau dia belum- jarum ini beda. dia belum pernah. Sekarang ini nah. Dia Nanti belum kapan, pernah. kapan kita bikin waktu? Hah? Saya mau ini. Udah jangan kapan-kapan sekarang aja ini. Saya doain. Beda lagi tuh. Saya doain. Beda lagi tuh. Sekarang. Ente kadang-kadang. Udah, saya doain. iPhone 13. Udah, iPhone 13. Gimana? Udah, anenin. Ketemu misalnya kan. Ini udah. Tak mana teh. Wah. Ayo. Baca. Udah, cepat. Ayo. Ciunya lu jangan. Udah, tenang aja. Percuma kita laki-laki. Siap. Udah, tenang aja. Udah, tenang aja. Izin bentar ya. Izin. Ayo cobain yang baik. Izin dulu. Taruh, enggak apa-apa. Dia ngobrol dulu sama itu jarumnya. Kamu standby di sini. Ngobrol ente Tenang aja. kadang. Siap. Ngapain dia bawa jarum nih? Enggak, dia ini dulu. Jampe dulu. Padahal nusuknya pakai yang gini kan. Nggak tahu. Ya kan membuktikan kesaktian supaya aku bisa tahu juga bahwa benar ada dukun yang sakti. Tapi kalau gurunya dia yang mau diundang, Haji Ridwan, semua dilalap sama dia. semua dilalap. Semua. Dokter gini aja dah, tembak-tembakan aja yuk. Saya tembak dulu satu. Saya tembak saya? Enggak, Matilah saya. Enggak, tenang aja. Enggak mau saya. Kalau itu Kalau nyawa dia saya mahal. dengar Dok. Cari Hah? debus yang memakai jarum itu. Video. Oke, artinya nggak bisa. Bukan nggak bisa. Bukan nggak bisa. Jadi Tapi nanti nunggu kun fayakun dari Allah. tunggu Fanya. Oke, saya hargain. Thank you. Jadi nggak jadi iPhone 13 nih ya? Hah? Nggak jadi iPhone 13 ya? Udin aja dah. Udin. Udin nggak bisa. Udin nggak bisa. Udin nggak sakti Tapi katanya. pakai itu udah pakai Udin. Di tes pakai itu. Pakai pisau. Oh, kalau dia nggak berani pakai itu. Dia berani loh pakai pisau loh. Udin. Tapi Tapi berani kesayat, nggak? tapi kesayat dia. Tapi saya Kesayatnya itulah. Istilah kata. berani nggak pakai pisau? Ngisi orang aja dah saya. Ngisi orang. Ngisi orang. Habis diisi orangnya pakai scalpel bisa. Aneh sikat. Jangan pakai cutter, pakai pisau. Enggak tajam. Beda lagi cerita. Nah, ini kan jarum. Sama-sama Dengar, tajam. dengar. Jarum, silet, cutter, beda lagi cerita. Serius. Oh gitu. Bolehlah cari orang paling sakti paling ini. Pasti ditantang cutter. Nanti dulu, mikir dulu saya. Oh mikir Tuh. dulu. Jadi Karena istilah kata kita ini berbeda-beda profesi. Ada yang anti bacok, debus aja. Pakai golok-golok doang. Ada yang anti tembak aja. ya tapi kan pisau, cutter, silet, scalpel itu kan satu. Tajam nggak? Tajam, sama-sama tajam. Tajam. Cuman beda lagi. Itu yang kami pelajari. Ketika kami misalnya kami ibarat kata belajar bahasa Indonesia terus bahasa Indonesia sampai kami paham. Oke. Begitu begini. Ada yang lain deh. Kalau jarum pentol saya nggak ini. Ada nggak yang lain yang Tembak-tembakan aja deh. Yang orang nggak berani. di sini? Karena dia spesialnya jarum pentol sama tembakan gotri. Tembak-tembaknya kalau mau benar, nih terus terang nih saya ngomong ya. Kalau mau benar, nih langsung saya yang ditembak, guru saya yang nembak nanti. Terus terang cobain dulu tembakannya. Pistolnya bawa? Enggak, nanti Itu dia undangan lagi. Oh nggak bawa. Diundang lagi ntar. Ntar diundang lagi. Nah, Oke. Jadi gini dokter, mohon maaf dulu ya, mohon maaf. Jikalau kita istilah kata mempelajari ilmu kebal, itu ada tingkat-tingkatnya. Tingkat. Terus terang. Dan Mas Jindan Apa? Kalau ada, tingkatannya? kalau yang lebih tajam lagi dia nggak tembak bisa. doang. Dia tajamnya tembak-tembak hanya doang. Tembak.
Tembak sama jarum pentol. Jarum pentol. Jarum mentol sama jarum kasur. Jarum kasur. Oke. Jarum kasur itu yang besar itu? Iya, yang gede. Ini lebih kecil dari jarum itulah, kasur. Itu ya kan? beda. Itulah istilah kata yang tidak masuk akal logika tadi ya itu. Kalau jarum kasur Jadi digini deh. sekarang gini dah. Sulap sama dukun. Sulap sama dukun yang saya omongin ya. Ya. Bohongan sulap atau dukun? Mas, maksudnya? boleh nggak agak mundur sedikit soalnya kamera saya ketutup Oh, iya. lama-lama. Hilang nanti saya, Mas. Saking ini ya. Saking semangat ya. Nah, Sulap semangatnya, dengan dukun. saking ngeredaknya. Nah. Sekarang saya tanya, Hah? sulap sama dukun, bohong-bohong yang mana? Sulap sama dukun. Depends dulu ya, dukun mana nih. Kalau dukun pijit kan nggak bohong. Enggak, yang saya tanya, oke dah, debus yang saya tanya. Nah, Sama sulap. Ini pesulap, debus yang asli nih ya. pesulap gini Mas, pesulap dan dukun yang tanda kutip tadi, berbohongnya itu berbeda Mas. Kalau Berbeda, pesulapnya itu kan menipu cuma untuk entertain. Ini yang asli. Kalau kita ngomong pesulap itu Mas, kalau kita ngomong pesulap Ya, ente itu jangan panggil penipu. Mas dah, udah orang Jawa, panggil aneh. Habib. Jindan aja dah. Oke. Mas Jindan. Jadi gini, kalau kita ngomongin si pesulap itu penipu, yes, dia nipu, memang benar. Tapi Pakai kalau kita, oknum ya, oknum penipu ya. tapi kalau kita ngomong seperti itu punya, ya aktor juga nipu, Sekarang gini. aktris juga nipu. Oke, sekarang gini deh. Kenapa jikalau sulap itu nipu, kenapa disama-samakan dengan dukun? Saya tanya itu aja. Kami belajar dengan sungguh-sungguh. Kami menghafalkan kitab. Kami menghafalkan sholawat, amal-amalan dan lain-lainnya. Kenapa kami sebut penipu? Sedang kami belajar. Ya Habib, ente duduk di sini aja. Duduk di sini ente. Anim pengen dikasih apa ini? Duduk di sini. Menunggu sampai besok lagi. Cuman amalan satu cuman. Apa itu amalan? Ilahi wahmihim mawaddamir man adana ya ilahi. Ya ilahi, lindungilah kawasan kami dan hancurkanlah orang musuhi kami. Hancur tanda kutip. Mau bikin dia hancur sehancur-hancurnya atau bikin dia istilah kata tunduk setunduknya atau bikin dia cinta kepada kita. Itu. Oke, terakhir nih, banyak komentar-komentar yang dia jawab. Kalau ngapain asosiasi dukun gugat Marcel? Katanya sakti. Kalau sakti katanya santet aja Marcel. Nah, sekarang gini, saya tanya lagi nih. Jangan terlalu maju Mas, hilang nanti. Sekarang gini. Marcel istilah kata pengen disantet. Pengen disantet. Bisa nggak? Ini potong kuping saya. Bahkan ada ribuan umat yang sakit hati melihat beliau. Karena apa? Beliau mengatakan santet itu trik. Ini demi Allah, demi Rasulullah nih. Ada tapi santet. Demi Allah, demi Rasulullah. Yang dia ngomong. Mohon maaf, tunggu 45 menit. Hah? Yang benar kita nih. Mati ntar orang bendera kuning aja kodenya. Oke, tungguin 45 menit. Kun fayakun terjadi. Karena apa? Jikalau istilah kata yang namanya ilmu hitam tidak ada. Kenapa nggak dikerjain? Nah, sekarang Kan dia sudah nantangin. Jadi gini, saya luruskan agar tidak membias. Taruh. Jadi gini ya. Kalau dibilang santet tidak ada, ya. Kalau dibilang santet tidak ada, tidak mungkin orang-orang pinter di Komisi 3 ya DPR RI itu merancang undang-undang khusus untuk santet. Kalau santet di Indonesia tidak ada. Karena santet itu ada, makanya orang-orang yang cerdas, melebihi cerdasnya Marcel, merangkum RKUHP. Ada salah satu, ada beberapa pasal, Itu diatur ya di pasal ya? diatur dalam undang-undang tentang ilmu santet. Karena selama ini RUU ya? ilmu santet ada, ya, tapi belum ada undang-undang yang mengatur. Karena orang mati karena santet itu banyak. Yang diatur apanya nih? Nggak boleh Yang santet diatur siapa, gitu? apabila ada orang nyantet orang dan diketahui dia penyantetnya, dia kena pidana. Oh. Karena selama ini orang nyantet orang tahu dia pelakunya, tapi susah untuk diuji. Oke, Diuji secara ilmiah. Saya gitu. oke kan aja karena saya kan nggak tahu ya dunia ini yang Iya. hukumnya. Nggak, gini, Tapi Mak, kan- santet itu benar-benar ada. bentar Tum. Kan saya bilang gini, jangan bolak-balik gini. Saya dengar dulu, biar nggak membias. Kalau santet itu tidak ada, orang cerdas di DPR RI Komisi 3 itu tidak mungkin membuat RKUHP. Oke, kalau Artinya, kalau si Marcel bilang santet itu tidak ada, dia belum cerdas. kalau santet itu ada, kenapa nggak disantet aja Marcelnya? Itulah yang saya bilang tadi. Kenapa harus dilaporin polisi? Begini.
Untuk menyantet seseorang itu tidak bisa pada saat lagi viral, dan karena itu kan ilmu berdasarkan doa metafisika. Oh, nggak Doa bisa kita waktu lagi viral, iya nggak nggak bisa bisa. langsung. Doa kita kepada sang penguasa, atau ada juga yang meminta kepada setan kan gitu. Ada juga minta. Oh, tunggu agak nggak viral, agak sepi baru bisa disantet Mungkin nanti. yang saya tahu sih kalau udah nggak viral lagi Kenapa? mungkin bisa di. Kacamata nggak apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi begini. Santet itu dibilang nggak ada itu salah. Kenapa? Karena ilmu metafisika juga ada buktinya di dalam keilmuan juga dicatat kan gitu. Artinya di sini kalau berbicara masalah santet itu tidak ada, katanya goib itu tidak ada, Marcel ini harus banyak-banyak minum air sabun dia. Iya. Jadi harus banyak minum air sabun biar Jam-jam. otaknya encer gitu. Karena gini, orang setingkat anggota DPR RI aja lagi sibuk-sibuknya bikin undang-undang tentang ilmu santet. Kok ada anak yang seperti Marcel ini bicara santet? Nggak ada. Jadi Sejujurnya jangankan Marcel sih, ah, saya pun juga tak percaya sejujurnya ya. Sekarang ini saya tanya, jangan bilang nggak percaya Jangan Mas bilang Richard percaya. Lee. Karena apa? Sekarang- Habis acara ini nggak viral, takutnya Mas Richard Lee muntah darah tidak ada penyebabnya. Lah, Karena kan- begini, kan boleh Mas kan. Richard Lee Kita kan, kan masyarakat gini, kan betul, orang kan betul. boleh percaya atau Jadi tidak gini, percaya jadi gini. kan nggak boleh memaksakan Iya, kepercayaan. betul itu gitu. Kalau Dokter Richard Lee tidak percaya, Hah? Dokter Richard Lee pergi ke Siloam. Oke. 3 bulan lalu anak buah saya masuk karena santet. Ya itu kan Dicek HB-nya, dicek itunya tidak ada. Bahkan trombositnya itu 0. gini Mas. Kalau menurut ilmu Gini, kedokteran Mas. trombosit 0 itu mati. Gini Mas. Ya. Kalau dokter ngeluarin itu diagnosanya karena santet, Iya. saya kasih 3 tidak, iPhone. tidak, tidak mengeluarkan diagnosa karena santet, Nah. karena penyakit kedokteran Nah. yang jelas. Tetapi Itu kan yang klaim satu orang. betul, yang membuat mereka bingung kenapa trombositnya sudah 0, ini sudah ini, kenapa? Semua pasti ada alasan medisnya. Iya betul. Iya kayak saya bilang tadi alasan medis Kalau tetap. masnya bisa ngomong, ini nih karena santet nih, dokternya pun bilang, rumah sakit bilang karena santet nih, jangankan iPhone, 1 Alphard saya kasih nih. Betul, kalau rumah sakit pasti bicaranya masalah ilmu kedokteran. Kan saya bilang begitu. Namun ini orang kalau bicara masalah, kan kita tanya juga kepada ahli-ahli kedokteran kan gitu. Ini trombositnya kan menurut dokter udah sekian, Oke. sekian udah rendah banget. Oh, ini udah bahkan Ya, ini itu kan kepercayaan. bisa nggak selamat kan Oke, gitu. itu kepercayaan masing-masing. Artinya bukan kan? berarti tidak bisa diselamatkan oleh rumah sakit. Menurut Itu, Bang Firdaus kan ada, itu kan kepercayaan masing-masing. Betul. Saya nggak bantah. Saya juga Betul. nggak berusaha merubah kepercayaan Bang Firdaus. Iya, betul, Bagi betul. saya kan, menurut saya santet itu tidak, menurut saya. Iya. Ya kan simple pertanyaan saya adalah kalau memang ada, kenapa nggak Marcel aja jangan Iya, saya. iya, iya. Kenapa nggak Marcel disantet? belum. Belum. Paham ini. Tapi mau disantet. Ya, Nggak tahu, yang nggak lain tahu. mah. Kalau itu nggak tahu, tapi belum. Oke, terus katanya tadi, wah kan ada tulisan ini komen ya. Iya. Oh tambah sepi katanya kan. Kenapa kalau nggak sama sepi kan katanya dukun jago. Kenapa nggak pakai penglaris sendiri aja? Oh nggak gini, kalau masalah sepi Hah? itu bicara dukun urut, ya kemarin tuh yang pelapor, Hah. Pak Agus dia yang berbicara masalah, kan saya bilang tadi ada 12 karakter dukun. Dukun urut tambah Ini sepi. salah satunya nih gara-gara bilang ini dukun urut jadi sepi. Dukun urut menurut versinya beliau di dukun urut. Dukun yang lain nggak? Ya belum tentu kan yang baru berbicara dukun urut kan saya bilang ada 12 karakter di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau Bang Jindan ada perubahan nggak Ah, setelah ini, tampilnya nah, Marcel? ini. Kalau aneh Dukun- pribadi buat ruqyah dan pengobatan dan jual minyak juga, minyak mahabbah ya. Sama sekali istilah kata nggak ada. Cuman orang bertanya banyak. Oh, tapi nggak ada perubahan. Nggak ada, cuma bertanya banyak. Bib, kenapa nih Marcel nggak ente sikat Bib? Atau ente apanya? Ente baca ini biar dia sadar dan taubat. Dan dia nggak percaya yang ada ilmu santet. Dan jikalau seorang kaum muslim melihat jin, itu daguan sahadat, itu yang saya bantah. Kalau seorang Muslim, Melihat jin, diragukan syahadatnya. Dan keluar, ibarat kata, akan keluar di agamanya. Nah, Yang saya lihat di sini ya. bahasa saudara Marcel atau pesulap merah ini kan kayak orang habis nyabu gitu. Jadi hari ini A, besok berubah lagi Nah. C, D. Jadi kayak ambigu. Dokter- Tidak bisa ada yang dipegang bahasanya. Kenapa? Karena dia berbicara hari ini masalah tentang keagamaan, besok masalah ini. Nah. Tapi itu mengeblunder terus gitu. Dia tidak ada yang substansi. Artinya di sini satu lagi ada beberapa bahasa juga yang kita kutip dari dia, tapi salah satunya itu tadi ya. Salah satunya yang katanya kalau orang bisa melihat jin, sahadatnya diragukan. Bagaimana bisa sahadatnya diragukan? Berarti wali Allah Sementara diragukan. Rasul SAW aja bisa berbicara dengan jin. Si Abdul Mohon Qadir Si Abdul Jalani, Qadir wali Jalani bisa kutub. wali kutub Wali. bisa memerintahkan mohon jin. maaf, Iya. Bang Firdaus. Iya. Sebelum di sini tadi ada
Ustadz Dery Sulaiman. Iya. Dan sudah di sini juga ada Ustadz Eri Abdul Rohim. Iya. Dua-duanya juga mengatakan hal itu. Saya non muslim ya, saya nggak tahu ya. Dua-duanya gimana? Dua-duanya juga Mengatakan mengatakan gimana? bahwa ya as a manusia, sebagai manusia kita nggak bisa ngelihat jin. Kalau kita bisa ngelihat jin, artinya kalau saya nggak salah nih ya, saya mungkin detailnya kalimatnya seperti itu ya. Artinya ya sebenarnya orang itu sendiri adalah kerasukan jin atau seperti apa gitu. Depan saya. Ustadz apa siapa namanya? Ustadz Dery ya? Dery Hadisnya Sulaiman. saya Ustadz Dery berarti nggak baca Al-Quran, baca Saya Al-Quran. terang hadis ya. Gitu, harus baca Berarti nggak baca Al-Quran. Arab gondol dong. Iya, Oh, gitu. harus baca. Anggap saya minta maaf, mungkin saya yang salah nyampein. Iya. Jadi begini. Mungkin nanti kita ngeliat lagi videonya. Aku takutnya aku yang salah nyampein kan, jadinya kan nggak ini ya. Aku takutnya aku yang salah Ustaz Eri nyampein. nggak ngomong gitu sih. Ustaz Eri ngomong dia percaya akan jin dan dia bisa komunikasi dengan jin juga. Ada. Jadi nanti itu Ustaz keluar konteks. Kalau di Islam Oke. itu kan jin diwajib di Sekarang gini. Bilang, ada hadis yang bilang kalau misalkan Jangan hadis Udin. Telah kuciptakan Bawa. manusia dengan jin untuk menyembahku, kan itu ada di dalam salah satu surat di Al-Quran gitu. Jadi gini tuh, dokter. beda nih. Melebar ntar ujung-ujungnya kita Jadi begini, somasi-somasi dokter. dan Jadi Ustadz kita Dery. fokus ke Ya udah, pusat potong merah dan aja para hari. dukun nih ya. Oke. Kita fokus ke pesulap merah dan para dukun aja nih. Oke. Jangan meremehkan lain. Oke. Jadi begini, pesulap merah mengatakan jikalau seorang muslim yang melihat jin itu dengan syahadatnya. Sekarang nih saya pribadi. Itu salah. Berarti menghina nenek saya berarti. Berarti bisa ngelihat jin. Nenek saya itu yang ngajarin ngaji jin. Ngajarin ngaji Di jin. Tasikmalaya itu ada pesantren, di Singaparna tuh ada pesantren jin. Itu ngebelajarin jin. Habib Jidan bisa ngelihat jin? Nah, saya pribadi nih, saya cucunya nih. Hmm. Cucu saya pribadi. Ini saya ngantri makannya. Ke jin? Ya, mintanya ke jin langsung ngantri makan tuh. Ah, sorry. Di sini ada ke jin? Jin. Sekarang saya tanya, di kiri kanan nanti ada jin nggak? Nggak tahu saya. Saya nggak bisa Nggak lihat. tahu. Ada nggak? Itulah pribadi. Jadi kalau- semua orang jadi- diciptakan, semua orang diciptakan, kiri kanan tuh pasti ada setan. Kalau kiri kanan kita nggak ada setan, nggak bakalnya adanya hawa nafsu. Itulah keadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti ada jin. Jadi di gini, samping. Semua. jadi gini. Semua Dan- tempat pasti ada jin. Jadi Bang gini. Jindan bisa lihat. Jadi gini bang. Semua tempat. Tar, Semua Bib. tempat. Jadi gini, jadi kalau kita berbicara masalah jin, goib atau tidak, itu jadi balik lagi kepada kepercayaan masing-masing menurut agama kepercayaan masing-masing gitu loh. Jadi kalau seandainya, ini susah kan, pertanyaannya datang dari Dr. Richard Lee yang agamanya Katolik kan gitu. Yang jawab ini jin dan datang dari Islam, jadi nggak nyambung nantinya. Akhirnya buka kitab lagi gitu. Mendingan kita bahas yang masalah substansional, hak dan kewenangan daripada pesulap merah gitu loh. Dia nggak melebar kemana-mana. Ya, saya nggak meragukan dari segi agama sih. Saya kan Iya. cuma meragukan dari sisi saya kan wajar dong kalau saya awam kan saya pengen dari segi Betul, kemampuan. Kalau dari segi kemampuan pembuktian, misalnya kalau di samping kanan saya ada jin, abang bisa komunikasi dengan jin tersebut, boleh nggak saya tulis angka di Nggak, sini karena minta Karena jinnya gini, ngeliat? maaf, karena gini, Taruh, karena taruh. gini, karena gini. Nanti abang bisa tebak, Begini, tanya tar dengan dulu, jinnya. saya jawab dulu. Karena gini. Itu sulap. Kalau Itu bukan sulap, itu bicara magic. masalah jin dan setan, Bentar, saya hadirin ada dalam sulapnya. ada agama yang mempercayainya, ada agama juga mungkin yang nggak percaya gitu loh. Jadi kalau seandainya ini ditanyakan lagi itu tergantung daripada keimanan masing-masing gitu. Itu bukan sulap, itu magic. Oke, saya pikir cukup. Saya sudah cukup mengerti dan sudah cukup disampaikan juga, cukup diklarifikasi juga. Saya sih pengennya sih ya kalau karena menurut saya kayak gini ya. Saya minta maaf kalau misalnya ada penyampaian saya yang salah. Mereka kita Nggak berbeda apa-apa. pendapat hal yang Nggak biasa. apa-apa Ya saya minta maaf kalau ada pendapat yang salah, tapi bukan artinya pendapat saya yang paling benar Nggak atau salah sih pendapat kita, iya. abang-abang sekalian ini salah, bukan kayak gitu. Saya nggak berani nyalain seperti itu. Tapi kan saya nggak sependapat ya, itu adalah hak saya dan pendapat sampean juga pendapat abang-abang juga adalah pendapat haknya abang-abang. Cuma saya memandangnya bahwa sejujurnya mungkin ada cara penyampaian yang salah, sama sih. Saya juga pada waktu nge-review mungkin lah ada yang nggak suka dengan gaya saya mereview atau lain Iya, sebagainya. betul. Tapi kan sebenarnya substansi apa yang saya kerjakan itu sebenarnya tulus dari dalam hati. Siapa sih yang senang kita 100%? Nggak ada, Bang. Ya Abang Jindan sekalipun, walaupun baik, luar biasa, nolong orang sekalipun, pasti ada orang yang suka, pasti ada orang yang tidak suka. Tapi yang kita lihat secara holistik, apakah pesulap merah ini tujuannya apa sih? Kalau yang saya lihat, mungkin ada beberapa orang yang nggak suka dengan cara dia. Tapi yang saya pengen lihat adalah, oh ya memang benar ada beberapa oknum yang seperti itu. Dan kalau misalnya kita
kalau misalnya abang nggak seperti itu, kalau menurut saya akan lebih bijak kalau misalnya, oh iya, banyak banget dan kita memerangi orang seperti itu karena memang benar perangi seperti itu. Ya, tapi mungkin mengkoreksi kata-kata pesulap merah juga. Mungkin itu saran saya. Jadi kembali lagi, kalau bicara masalah sulap merah, legal standingnya itu aja. Dia berbicara masalah dukun, kapasitasnya apa gitu loh. Sebagai apa? Itu yang saya bilang tadi, kita belajar berdemokrasi dengan baik ya. Jangan sampai kita ini kebablasan. Kita menganggap semuanya ini benar, tetapi tidak ada alas haknya juga kan menjadi tidak benar. Karena gini, itu yang saya bilang tadi, uji kompetensi itu penting. Untuk mendapatkan satu legitimasi atau pengakuan secara hukum ya tentang profesi yang kita geluti gitu loh. Artinya di sini kalau seandainya Marcel ini pesulap, ya mbok ya izinlah uruslah tuh organisasi pesulapnya gitu loh. Izinlah akte pendiriannya apa segala itu, baru dia berbicara masalah sulap. Berangkum ADRT-nya, anggaran dasar anggaran rumah tangganya. Tetapi ini legal standingnya nggak ada, izinnya nggak ada, dia koreksi bukan pesulap, dukun, dia nyebrang jauh. Artinya di sini dia udah overlap lah kalau menurut saya. Ya itu menurut Abang Firdaus kan, menurut Abang Firdaus. Makanya sekarang ini saya bilang dampaknya adalah ketika dia nggak punya legal standing, dilaporkan orang masuk deliknya. Diterima oleh polisi, diterima gitu loh. Makanya dia bilang tadi, saya tidak kena delik. Dari mana tidak kena delik? Kamu bicaranya ngaco kayak orang habis nyabu gitu loh. Jadi hari ini berubah, besok berubah. Ya, kita akan ngomong lagi ini setelah P21. Iya, P21 nanti masih panjang. Ya, karena proses dari mulai P1 P18 aja belum kan gitu. Karena kayak gini. Artinya begini kan Pak Dok. laporin kan semua orang bisa. Laporkan bisa. Tapi kan bisa diterima atau tidak, bisa naik atau tidak. Nanti kan, itulah yang saya bilang tadi, setiap kan bukan artinya dilaporin terus pesulap merah pasti salah kan, enggak juga. tidak kan? salah dia. Tetap mengedepankan ajas praduga tak bersalah sebelum vonis itu dilaksanakan oleh hakim. Namun di sini ada proses hukum yang sudah diakui oleh negara melalui P1 tadi. Gitu loh, P1 artinya kita sudah melaporkan ini kepada pihak polisian yang mengeluarkan surat tanda terima laporan polisi. Itu dulu. Ya, itu LP kan? Artinya di sini LP-nya sudah ada, biarkan itu bergulir. Administrasi hukumnya, hukum pidananya biar aja berjalan. Namun di sini kita jangan sampai kayak kami ini. Tidak menjustifikasi si Marcel ini sebagai apa, namun deliknya sudah masuk, kami sudah melaporkan. Itu dulu kewajiban kami sebagai warga masyarakat. Kami tidak melakukan hal-hal yang di luar koridor hukum ya. Kenapa? Yang seperti yang ditanyakan oleh Dokter Rizal tadi, gitu ya. Kenapa nggak disantet aja? Kalau saya jadi dukun, saya mah nggak usah repot-repot mau laporin ke polisi lama, dan belum tentu juga. Belum juga itu juga bisa P21 atau diterima, santet aja mah. Kalau masalah P21 itu bagian daripada proses ya, by proses. Artinya di sini kita juga menunggu pihak polisi bekerja secara profesional kan gitu. Di sini juga kita nggak bisa juga cepat-cepat Pak periksa kan banyak antrian juga kan di sana gitu. Yang jelas di sini kita sudah membuktikan bahwa di sini ada delik pelanggaran yang diduga dilakukan oleh saudara Marcel itu dulu. Jadi permulaannya ada, bukti permulaannya, deliknya sudah ada, P1-nya sudah kita jalankan. Gitu. Artinya di sini kalau saudara Marcel tidak masuk, nanti biarkan ini berjalan. Gitu. Dan ini bisa stop laporan ini apabila Marcel ada itikat baik, datang meminta maaf, mengakui kesalahannya, kekhilafannya. Ini bisa stop. Dan dimaafkan? Dimaafkan pasti. Saya jamin 1000% dimaafkan, dan saya akan kumpulkan dukun-dukun itu, kita tumpengan, kita bersama-sama mengembangkan potensi masing-masing. Kenapa? Karena menurut saya Marcel ini adalah anak muda yang potensial. Kenapa dia tidak asah daripada dia menggubris orang lain, kegiatan orang lain? Lebih baik dia asah dong ilmu dia. Kenapa dia tidak bisa menyaingi David Copperfield Amerika kan gitu? Kan lebih elegan lagi bertarung tanpa menjatuhkan orang lain. Makanya saya bilang dari sini, saya lebih setuju saudara Marcel ini mengasah lagi keterampilannya, bisa mengalahkan Deddy Corbuzier, Damian di TV dengan pertunjukannya yang sangat spektakuler kan gitu. Saya kagum dengan keahlian sulapnya si Marcel ini. Saya kagum sekali, jujur. Kenapa? Anak seusia beliau bisa membuat pesulap-pesulap senior itu tercengang gitu loh. Itu yang saya bilang, ini Marcel sangat jauh kemajuannya dibanding waktu dia ketemu dengan saya dulu. Gitu loh. Waktu dia masih merambah di dunia sulap gitu. Karena Marcel ini kan satu pendaringan dengan saya. Satu dukun lah gitu. Jadi bapak angkatnya Marcel juga dukun kan gitu. Iya kan bapak angkatnya Marcel dukun. Gitu. Bapak angkatnya Marcel dukun dan kita dari satu padepokan yang sama kan gitu. Pertanyaan terakhir singkat aja. Kalau Udin palsu? Kalau masalah palsu atau tidaknya itu tergantung, kan saya bilang tadi,
deliknya kalau memang ada yang melaporkan silakan. Enggak. Menurut abang aja, dukun palsu atau enggak? Palsu, aneh ngomong. Oh tidak, jangan dulu. Kalau jangan dulu dibilang palsu. Kalau Udin karena tidak ada legal standing diduga palsu. Oh, Kemampuannya? Hah? Bukan ini tuh, cara dia main. Kalau kemampuan, masing-masing kan saya bilang tadi, kan beda antara perbuatan dengan skillnya singkat dia. aja. Menurut abang, ini menurut abang aja. Iya, menurut abang, saya nggak maksakan benar. Menurut abang, Udin kemampuannya asli atau palsu? Menurut beliau palsu. Kemampuannya asli bisa kita tonton. Asli. Oke, Asli. cukup. Thank you so much. Thank you very much. Iya. Mudah-mudahan tetap sehat selalu. Mudah-mudahan bisa tetap sukses di jalannya Kita juga minta masing-masing. maaf sama Dr. Richard Lee. Mohon Siap, maaf ya lagi. saya Karena udah mediator debat, aja ya. coba. Karena kita Ngobrol. udah debat, ya alhamdulillah mudah-mudahan ini ya jadi bahan edukasi kita semua lah. Gitu. Ya, pokoknya apapun yang terjadi nanti biar masyarakat Indonesia yang menilai. Oke? Iya, siap. Sampai ketemu Ya, lagi. oke, makasih. Tanya Dokter Richard.